Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerapkan atau mencoba program yang sudah saya kerjakan pada ujian akhir semester mata kuliah praktik CNC ke dalam CNC simulator. Nah, berikut adalah soal tipe B yang akan saya jelaskan bagaimana alurnya, yang urutan pemahatan. Yang pertama yaitu ada pemahatan bertingkat. Nah, pada bertingkat ini saya mencoba pada titik A di titik A berada di sini, lalu dia mencemper pada bagian ini lagi, kemudian lurus ke titik C ke sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu ke titik C, ke titik D di sini. Karena berhubung ketinggian pada ini dengan ini berbeda, jadi bertingkatnya bisa langsung ke sini atau setengahnya. Ini untuk bertingkat. Selanjutnya baru naik lagi pada ketinggian G02 ini, kemudian masukin pada program G02 nya. Di sini kita menentukan I dengan K nya dulu, terus berpindah titik ke sini, lalu ke atas dan sini. Ini untuk posisi bertingkat, pemahatan bertingkat. Selanjutnya yaitu pada pahat yang kedua saya melakukan pengaluran. Alur di sini ada 3 kali pengaluran, seperti di sini 1, di sini 2, di sini 3, 4, di sini bisa juga dengan alur 5. Nah, pahat alur yang digunakan yaitu 3 mm. Kemudian setelah alur kita menggunakan ulir. Ulir itu cuman bagian ini saja. Ulir ini program terakhir yang akan dikerjakan. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada, nah ini adalah program yang saya buat kemarin. Ini adalah kepala programnya, awal programnya pada G50 S1000. Nah, ini lebih jelas. Nah, di sini ada awal program G50 S1000, G28, G00, U0, W0, G40, G99 dan M08. Nah, pada isi programnya di sini menggunakan pahat pertama T0101. Pahat pertama ini kita menggunakan pahat nomor 26 untuk bertingkat. Di sini ada G00, X-nya 70, G71, P-nya 100, Q-nya 130. Untuk P dengan Q kita sesuaikan kemauan kita, bisa 100, Q-nya bisa 200. Kalau ada P-nya 200, Q-nya 300. Di sini U-nya 0,2, W-nya 0,2, F-nya 10. Nah, pada N100 G00 X0 Z0 ini kita telah memasuki pemahatan bertingkat. Untuk pahatnya nomor 26 yang sudah saya katakan tadi. Nah, pada TA ini yang berupa titik TA yang awal tadi saya bilang, titik pertama X nya 12, Z0, lalu pindah chamfer menggunakan
pahat pertama juga. Ini tetap G01, X nya berubah menjadi 14, Z nya -1 karena bergeser ke kiri 1 mm. Selanjutnya G01 terus sampai dengan G03 yang saya jelaskan tadi, dengan tinggi titik sebelum dan titik sesudahnya berbeda. Nah, yang ada cekungan ke bawah itu menggunakan G03. Di sini I dengan K-nya harus dicari dulu. I di sini 2,445, K-nya -3,165. Nah, di sini adalah rumus yang bagian ini, bagian TH ini ialah untuk mencari I dengan K-nya. Di sini ada rumus I-nya. Di sini ada radiusnya 4. Untuk mencari K-nya pada bagian SP. Pada bagian SP ini, SPEP ini panjangnya 6,33 mm. Nah, untuk mencari K-nya, ini M dibagi SP atau setengah atau jari-jari dari diameter ini. Nah, hasilnya didapat 3,165. Selanjutnya, jika udah ditemukan K-nya, kita mencari I-nya. I ini mencarinya dengan, yaitu ada CR itu sudut yang di atas, M ini dengan, nah ini disebut panjang I. Cara mencarinya yaitu CRSP, R-nya CRSP ini sama dengan R, radius, dikurangi dengan MSP kuadrat. Ini merupakan rumus Pythagoras. Didapatkan hasil I-nya 2,445. Kita lanjutkan ke programnya. I-nya sudah kita temukan. Untuk MA ini panjang ini dengan sini, panjang ini dengan ini, itu MA nya. Nah, jika sudah didapat, maka hasilnya menjadi seperti ini. Pada titik TH, I dengan K nya dimasukin karena akan membentuk benda kerja yang membentuk cekungan tadi. Terus G01 dan akhir programnya N130, G00, X70, Z5. X70, Z5 ini merupakan gerak bebasnya. T0100 ialah untuk menghentikan kerjanya pahat pertama, untuk menonaktifkan. Nah, jika bertingkat sudah selesai, kita pindah ke pengaluran. Nah, alur ini untuk memanggil pahat yang kedua, yaitu pahat alur ini kita menggunakan pahat nomor 98. Kita panggil dengan kode G40 T0202, G97 S-nya 1000. Nah, di sini G00 X14 Z-19 ini posisi dari pahatnya yang akan, misalnya di sini. Misalnya kita akan mengalur yang ini, maka titik awal pahat alur ini pada bagian ini dengan lebar pahat 3 mm. Jadi dia diletakkan di sini. Nah, jika sudah Z-19 ini sebenarnya ini kan 16. 1 dengan 15 itu 16. Karena posisi awal pahat alur ini di sini, maka ditambah dengan lebar pahatnya 3 mm. Jadi
16 ditambah dengan 3 jadi 19 untuk Z nya. Nah begini. Terus G75R1 G75 X6 ini X6 Z-19, P nya 2500, Q nya 0, F nya 10. X nya bisa 6 karena jarak dari ini dengan ini itu 6. Terus 19 dia tetap karena 1, 3, 1, 15, 16 ini 3 mm jadi 19 mm. Selanjutnya pada alur yang pertama sudah selesai, begitupun untuk alur selanjutnya atau seterusnya. Terus saja sini, nah sampai dengan alur yang benar kerja pada posisi ketiga. Q nya ini harus pas dengan lebar pahatnya. Misalnya pahatnya lebar dengan 3 mili dikali dengan 1000 bisa 3000. Selanjutnya yaitu ulir menggunakan pahat nomor 103 T0303 pada posisi G00 X14 Z5. G76 P010060 ini merupakan kode dari benda pahat atau kode kerjanya. Q nya 200 dengan radius 1, X nya 12,9375, Z nya min 13. X ini didapat dari sini. Nah ini untuk X nya 12,9735. Kita lanjutkan, mohon maaf ada gangguan tadi. Nah ini untuk X nya kita dapat 12,9375 dengan M14 X 1,25 ini merupakan metrik dengan diameter 14. Ini 1,25 ini merupakan pitch-nya. 1,25 ini merupakan pitch-nya atau kisarnya. Jadi rumus D1 nya kita cari dulu. 14 dikurangi 0,1 dikali dengan kisarnya 1,25, didapatlah 13,875. Nah H ini merupakan kedalaman, yaitu rumusnya 0,6 dikali dengan kisar. Di sini 0,6 ini bisa menggunakan 0,64, bisa menggunakan 0,6, kayaknya juga bisa dengan 0,62 dikali dengan kisar, hasilnya 0,75. Nah untuk X nya D2 kita cari 13,875 ini merupakan hasil D1 tadi dikurangi kisarnya dikali 0,75 kedalaman tadi, didapatlah X nya 12,9375. Ini untuk X nya. Z nya min 18 itu dilebihkan 1 mm dari panjang ulir yang akan dipahat dengan P 750, Q nya 200, F nya ini merupakan kisar dari benda kerja. Nah dan terakhir G00 untuk gerak bebas untuk mengembalikan pahatnya, ditambah dengan T0300 untuk menonaktifkan pahat. Nah dan ini akhir programnya. M05, M09, G28, G00, U0W0 dan M30. Langsung saja kita coba di CNC simulator. Nah di sini kita L3 nya 70 mm, diameternya 40, L4 nya juga 40. Sambil nungguin Piala Dunia, main Free Fire dulu aja.
Nah, di sini pahatnya kita menggunakan 3 pahat. Pada pahat pertama nomor 26, pahat kedua nomor 98, dan pahat ketiga yaitu 103. Nah, ini program yang sudah saya masukkan kemarin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tata Is. Assalamualaikum. Tata Is. Mohon maaf ada gangguan tadi. Nah, di sini kita akan mencoba program yang sudah saya jelaskan tadi ke dalam CNC Simulator.
Demikianlah hasil dari program yang sudah saya buat. Inilah hasilnya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.